Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film jadul yang dibintangi oleh duet maut pada masanya. Sunil Shetty yang dijuluki Phantom of India dan Akshay Kumar yang mendapat predikat The New Superstar pada masa itu. Film yang mengusung genre action ini bercerita tentang persahabatan dua anak kecil yang dipisahkan oleh fitnah kejam dari seorang penjahat. Hingga pada saat dewasa mereka dipertemukan kembali dengan keadaan yang saling berlawanan. Satu sebagai seorang polisi dan yang lainnya sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun sebelum menyaksikan keseruan review ini, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi bosku yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk mari kita saksikan review film yang berjudul Hum Hain Bemisal. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Kisah dimulai dari persahabatan dua orang anak yang bernama Vijay dan Michael yang sedang berbagi bekal makanannya di sekolah. Tiba-tiba ada sebuah bola menyasar mengenai makanan mereka yang berasal dari sekelompok anak-anak lain. Ketika hendak meminta bola tersebut, Vijay mengatakan bahwa si anak seharusnya meminta maaf pada mereka berdua. Tapi si anak tidak mau dan mulai merebut bola dari tangan Vijay yang membuat terjadi perkelahian di antara mereka. Kemudian malam harinya orang tua Vijay dan Michael yang juga sahabatan dan bekerja di sebuah pabrik yang sama menemukan sekelompok pekerja yang tidak sengaja menjatuhkan peti berisi emas ilegal. Melihat penyelundupan di pabriknya, De Souza melakukan perlawanan dan menyuruh ayah Vijay yang bernama Kishan untuk melaporkan temuannya pada pemilik pabrik. Seketika sang pemilik pabrik pun datang ke TKP. Alih-alih memarahi pekerja, tapi sang pemilik pabrik mengambil sebuah pistol dan menembakkan pada Kishan yang membuatnya tewas. Kemudian sang pemilik pabrik yang bernama Tutisha mulai menghubungi polisi dan menuduh De Souza lah yang telah menembak Kishan. Yang pada akhirnya De Souza harus meringkuk di penjara atas perbuatan yang tidak ia lakukan. और इसने अपने ही दोस्त को गोली मार दी। गोली इसने मारी है, ये झूठ है। हमने अपने दोस्त का खून नहीं किया, इंस्पेक्टर। Pada saat pengremasian ayah Vijay, Michael mendatangi Vijay. Tapi Vijay yang mengira bahwa De Souza yang telah menembak ayahnya menolak Michael. Melihat Michael mendekati Vijay, salah satu tetangganya mengatakan buat apa Michael menghiburnya, sementara ayahnya telah menghabisi ayah Vijay. Sambil mengatakan bahwa ayah Michael adalah seorang pembunuh, si pria tua tersebut mengusir Michael sambil mendorongnya sampai terjatuh. Tak terima dengan cocok si pria tua, Michael pun mengambil batu dan melemparnya pada pria tua tersebut, kemudian berlari meninggalkan tempat itu. Bertahun-tahun telah berlalu, Michael yang telah tumbuh dewasa baru saja dibebaskan dari penjara. Michael yang diperankan oleh Sunil Shetty adalah seorang preman di sebuah daerah kumuh. Tapi kebaikan dan sifat suka menolong pada orang-orang miskin membuatnya disegani dan dihormati. तुम आ गए माइकल बेटे। अरे काकी, कैसी है तू? जब से आप गए हैं तब से हम लोगों ने अच्छा खाना ही नहीं खाया। Kemudian di kampung di mana Michael tinggal didatangi oleh seorang pengusaha yang bernama Baksi yang ingin menggusur rumah warga untuk dijadikan real estate, yang membuat terjadi kerisuan antara warga dan preman suruhan sang pengusaha. Melihat perlawanan dari warga membuat Baksi menggunakan bulldozer untuk meratakan pemukiman mereka.
Tapi tiba-tiba datanglah Michael. Seperti layaknya Superman, Michael menahan bulldozer tersebut hingga tak bergerak, yang kemudian mulai menghajar para preman tersebut. मैंने नहीं छूना, हाथ नहीं। Dikarenakan Bakshi memiliki koneksi dengan seorang polisi yang bernama Dharamdas, akhirnya Michael pun ditangkap, disiksa dan dijebloskan ke penjara. क्यों? कैसा लग रहा है? Dalam penjara, Michael bertemu dengan seorang pria yang bernama Kalia yang memberikan segelas air pada Michael, yang membuat Michael tidak akan melupakan kebaikan Kalia. क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन लोगों ने मेरा नाम कालिया रखा है। तुमने माइकल को पानी पिलाया। माइकल तुम्हारा एहसान हमेशा याद। De Souza yang baru keluar dari penjara mendatangi gereja untuk menemui Pak Pendeta untuk menanyakan keberadaan Michael anaknya. De Souza yang tidak mengetahui keberadaan Michael mulai frustasi dan menganggap bahwa hidup dan kebebasannya sudah tidak ada artinya. Tapi pendeta berkata bahwa dalam hidup De Souza masih ada Vijay, anak dari sahabatnya yang ia biayai dari dalam penjara. तुम्हारे दोस्त का बेटा विजय, तुम जेल में मेहनत किया। अपन को प्रॉमिस दो कि विजय को ये नहीं पता चलने दोगे कि उसे। Pada malam harinya, De Souza menelpon seorang polisi untuk memberitahukan pabrik miras ilegal milik Tutisha. Seketika sang inspektur bergegas menuju tempat yang dimaksud oleh De Souza. Inilah Inspektur Vijay. Vijay yang diperankan oleh Akshay Kumar mulai menghajar dan menembaki para pekerja pabrik. Vijay pun lalu membawa salah satu gegeduk pabrik untuk dimintai keterangan siapa pemilik pabrik miras tersebut. Namun caranya menginterogasi sambil menyiksa si penjahat membuat Vijay mendapat teguran dari komisaris polisi yang mengatakan bahwa tindakan Vijay membuat citra kepolisian menjadi buruk. तुम जैसे ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की पेशानी पर बदनुमा दाग हैं। Lalu Vijay dikagetkan dengan kebebasan pria yang ia tangkap atas jaminan seorang menteri. Melihat dan mendengar itu, Vijay pun menjadi marah dan mulai memukuli lagi si pria tersebut di depan komisaris. Hal itu membuat Vijay dipindah tugaskan dan diancam akan dipecat dari kepolisian jika masih berperilaku demikian. मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ, तो ज्यादा दिनों तक पुलिस में नहीं रह पाओगे। Kemudian keesokan harinya di kantor polisi, seorang asisten polisi melapor pada Vijay bahwa dompetnya telah dicopet. Melihat bawahannya yang juga seorang polisi dicopet membuat Vijay kaget dan menanyakan hal tersebut. Si polisi menjawab bahwa pencopet tersebut berkelompok. Mereka beraksi dengan mengadakan pertunjukan nyanyi jalanan. Ketika sedang menghitung dan membagi-bagikan hasil copetannya, Vijay dan asisten polisi mendatangi mereka. Pemimpin copet ini bernama Didi. Didi yang diperankan oleh Shilpa Shirodkar tidak menyadari bahwa di belakangnya ada dua orang polisi yang ingin menangkapnya.
Ketika tahu keberadaan dua orang polisi di belakangnya, Didi berusaha melarikan diri. Tapi dengan sigap, Vijay menangkapnya. Namun ketika tertangkap, Didi mulai menangis dan mengatakan mengapa Vijay menangkap tanpa bertanya apa alasannya, sampai dia harus mencopet. Didi berkata bahwa kehidupan yang miskin membuatnya tidak bisa mengobati ibunya yang sakit parah hingga meninggal. Dan uang yang ia copet adalah untuk biaya mengkremasi mayat sang ibu. Mendengar cerita sedih Didi membuat asisten polisi terharu dan kasihan, hingga dia pun memberikan jam tangannya. Vijay yang terharu akan kebaikan asisten polisi berniat ikut memberi uang pada Didi. Tapi sayangnya ketika ingin mengambil dompet, dompetnya telah hilang. Ternyata Vijay dan asisten polisi tertipu oleh sandiwara Didi. मुझे भी कुछ देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल देना चाहिए था आपको। एक ये थोड़े से पैसे। बटुआ घड़ी चलो मेरी घड़ी चलो। Michael dan Kalia yang telah bebas dari penjara mendatangi kampung Michael yang pada saat ia datang kampungnya telah habis terbakar. Kemudian Kalia mengajak Michael untuk bertemu Tutisha jika ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah membakar kampungnya. Gayung pun bersambut. Tutisha yang bermusuhan dengan Bakshi pembakar kampung Michael memanfaatkan tangan Michael untuk menghabisi musuh bebuyutannya. पर भी बख्शी और उसके भाई धर्मदास के लगाए हुए बख्शी ने अपने भाई की वर्दी का फायदा उठाकर Lalu Michael pergi ke sebuah bar di mana Bakshi biasa nongkrong. Di sana Michael menghabisi anak buah Bakshi. Namun ketika Michael ingin membakar Bakshi, tiba-tiba datang seorang penyanyi bar yang kemudian disusul dengan tembakan dari anak buah Bakshi. Michael pun mencoba menyelamatkan wanita itu, sampai-sampai punggungnya dihujani peluru. Lalu Michael membalas tembakan anak buah Bakshi, tapi wanita itu yang berada di dekat Michael tanpa disengaja percikan dari pistol itu mengenai mata si wanita hingga membuatnya menjadi buta. Kemudian pada sebuah malam Michael melihat wanita yang tidak sengaja ia butakan sedang ingin diperkaos oleh para preman. Michael pun datang menolongnya dengan menghajar para preman tersebut. Wanita ini bernama Maria. Maria yang diperankan oleh Madhu mulai menceritakan kisah kebutaannya yang disebabkan oleh seorang pria jahat. Mendengar cerita Maria membuat Michael merasa sangat bersalah. बड़ी सुख भरी जिंदगी थी मेरी, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। Pada saat Michael sedang berdoa, lalu Kalia datang menawarkan sebuah pekerjaan dari Tutisha. Kalia memujuk Michael untuk mau menerimanya agar uang hasil pekerjaannya bisa untuk mengoperasi mata Maria. Lalu di scene lain, Didi sang wanita pencopet sedang beraksi di sebuah rumah. Tiba-tiba sang pemilik rumah yang ternyata adalah Vijay datang. Ketika sedang mengumpet di bawah ranjang, tiba-tiba jam beker yang ia curi berbunyi, membuat Vijay mengetahui keberadaan Didi. Didi yang sudah tertangkap basah mulai bersandiwara lagi. Tak mau jatuh ke lubang yang sama, Vijay pun menangkap Didi dan ingin membawanya ke kantor polisi. Tapi Didi masih punya cara jitu lain agar bisa lolos dari Vijay, yaitu dengan merayu Vijay dengan menyanyi dan menari. चलो थाने चलो। इंस्पेक्टर चलो साहब, चलो चलो। प्लीज
चलो। Esok harinya, asisten polisi menemukan Didi yang sedang menjual seragam polisi yang Didi curi darinya. Melihat kedatangan asisten polisi membuat Didi berlari dan mengumpat pada mobil Tutisha. Di sana Didi mendengar percakapan Tutisha pada anak buahnya yang menyuruh menghabisi Michael setelah berhasil membunuh Dharamdas untuk menghilangkan barang bukti. Pada acara perayaan Dewa Ganesh, Michael datang dengan perahu bot untuk menembak Dharamdas yang sedang mengawal Pak Menteri. Vijay yang juga berada di situ mengetahui sumber tembakan tersebut dan mulai mengejar Michael. Hingga sampai di sebuah taman, anak buah Tutisha siap menghabisi Michael. Tembak-tembakan pun terjadi yang membuat tembakan anak buah Tutisha mengenai seorang anak yang sedang duduk di sebuah taman. Melihat itu, Michael langsung menolongnya, berusaha membawa sang anak ke rumah sakit. Di tengah tembak-tembakan tersebut, Vijay yang terus mengejar Michael datang, yang kemudian menghabisi anak buah Tutisha. Lalu Vijay melanjutkan maksudnya untuk mengejar Michael. Michael yang berhasil membawa sang anak ke rumah sakit kemudian disusul oleh Vijay. Kejar-kejaran kedua pun terjadi lagi. Thank God, अब बच्ची खतरे से बाहर है। Hingga pada suatu saat Vijay pun berhasil menembak ban mobil yang ditumpaki Michael, yang membuatnya terjun ke sebuah sungai. Vijay yang masih penasaran terus mengejar Michael sampai ke rumah De Souza. Michael yang sudah berada di dalam rumah De Souza mengancam agar De Souza tidak memberitahu keberadaannya. Vijay pun bertanya pada De Souza apakah ada penjahat yang lari ke rumahnya. De Souza menjawab tidak ada. Ketika hendak pergi, Vijay melihat ceceran darah di lantai yang membuatnya menjadi curiga dan mulai bertanya lagi. Kemudian sambil menjawab, De Souza mengambil sebuah cutter dan melukai tangannya sendiri. ये खून मेरा ही है, देखिए वो सब्जी काटते हुए। Akhirnya Vijay pun meninggalkan rumah De Souza. Melihat pengorbanan De Souza, Michael pun berterima kasih dan lalu meninggalkan De Souza yang sebenarnya adalah ayahnya. Kemudian di rumahnya, Tutisha yang cemas karena Michael bisa selamat mulai menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Didi yang waktu itu mendengar percakapan mereka. Ketika hendak menangkap Didi, Vijay pun datang mengajar anak buah Tutisha. दिखाऊं? Sementara itu di tempat lain di tengah hujan, Michael membawa Maria untuk berkencan. Michael menelpon Tutisha untuk meminta bayaran pekerjaannya yang telah menghabisi Dharamdas.
Kalia yang membawa uang bayaran itu mencoba menembak Michael untuk menghilangkan saksi mata. Tapi Michael yang tahu rencana itu berhasil menipu Kalia. धर्मदास का खून होने के बाद Sesaat kemudian anak buah Tutisah datang menghujani Michael dengan peluru. Tapi Michael berhasil menghabisi mereka semua. Kemudian Michael mendekati Kalia dan memberikan tembakan pada Kalia jika Kalia bermaksud untuk menghabisinya. Karena Michael hanya ingin membalas pertolongan Kalia sewaktu di penjara. Pada suatu malam, Vijay yang sedang mengendarai mobil mendapat info dari De Souza tentang rencana penjualan para wanita oleh Tutisha dan memberitahukan di mana wanita-wanita tersebut disekap. Esok harinya, Vijay pun mulai mendatangi tempat tersebut. Yang pada akhirnya Vijay pun berhasil menangkap dan menjebloskan Tutisah dalam penjara. क्यों कानून के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? जिसे अपनी इस बर्बादी पर नाज होगा। Tapi di pengadilan, Tutisah yang mempunyai banyak koneksi dengan para pejabat berhasil dibebaskan. Melihat itu membuat Vijay menjadi marah dan berusaha mengajar Tutisah. Namun polisi dan pihak pengadilan menghalanginya. You bastard! मेरे मौत को मारना चाचा उसे जाने मत देना। मैंने उसे लगे हाथों पकड़ा। Kemudian Vijay yang sudah muak dengan ketidakadilan hukum membuatnya merasa terpenjara dengan seragam yang ia pakai, yang kemudian memutuskan untuk berhenti dari kepolisian. आज अभी इसी वक्त Goodbye sir. Goodbye. Kemudian Vijay menemui Maria dengan mengatakan bahwa mata Maria sudah bisa dioperasi yang akan membuatnya bisa melihat lagi. Lalu datanglah Michael bermaksud untuk berterima kasih pada Vijay karena telah berbuat baik pada Maria. Untuk membalas kebaikan Vijay, Michael pun siap melakukan apapun untuknya. Lalu Michael berkata bahwa setelah dia bisa menghabisi Tutisah, maka Michael akan menyerahkan diri pada pihak polisi. अपन को इधर तक पहुंचाने वाले तुतिशा मैं ऊपर तक पहुंचा। अपन अपने आप को कानून के हवाले। Mendengar dan mengetahui Michael sangat mencintai Maria, Vijay pun membawa Maria untuk bertemu dengan Michael. Di tengah kebahagiaan Michael dan Maria, datanglah anak buah Tutisha bermaksud menghabisi mereka. Lalu di tengah peperangan, Vijay dan Michael secara spontan menyebutkan kata-kata pada masa kecilnya yang membuat mereka menjadi saling pandang satu sama lain. Setelah membuat anak buah Tutisha kabur, Vijay yang sudah menyadari bahwa Michael adalah teman masa kecilnya mulai marah lagi. Vijay yang masih menganggap Michael adalah anak dari De Souza yang telah menghabisi ayahnya menodongkan pistol pada Michael. Lalu datanglah De Souza. ये अपन का माइकल है। De Souza yang mendengar pembicaraan dan mulai mengetahui bahwa Michael adalah anaknya mencoba menghalangi niat Vijay dan menyuruh Vijay untuk menembaknya karena orang yang berdiri di depannya adalah De Souza yang Vijay anggap telah membunuh ayahnya. अगर तेरी नजरों में इसका बाप मुजरिम है, डिसोजा तेरे सामने खड़ा है। Tapi tiba-tiba datanglah pendeta yang langsung menampar Vijay dan menceritakan bahwa De Souza lah yang menghidupi dan membiayai sekolah Vijay dari dalam penjara hingga menjadi seorang polisi. को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था,
ये डिसोजा दिन रात जेल में काम करके तेरे को पढ़ाया Lalu Vijay dan Michael bertanya, siapa sebenarnya orang yang telah menghancurkan hidup mereka? De Souza menjawab bahwa Tutisah lah yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. तूतीशा ये नाम है हम सबकी पर। Kemudian ketika Michael sedang mengeluarkan peluru di tangan Vijay, pendeta datang dengan mengatakan bahwa Didi dan Maria telah diculik. Mereka berdua pun langsung mendatangi markas Tutisah. Di tengah pertempuran, Tutisah melemparkan sebuah petasan cabai rawit yang berukuran jumbo yang terjatuh tepat di kaki Maria. Melihat itu, Michael lalu menggunakan motor untuk mengambil petasan tersebut dan menjauhinya. Alhasil petasan itu pun meledak bersama dengan tubuh Michael. Sebelum tewas, Michael meminta agar nanti matanya bisa didonorkan pada Maria. अब उनके मरने के बाद अब उनकी आंखें मारिया को दे देना। Cerita pun selesai.